Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hangat, jabat erat, panjang umur, semangat. Salam hormat saya kepada Bapak Dr. Haji Furqanul Aziz M.Hum selaku dosen mata kuliah Kritik Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang karakteristik dari kritik sastra yang bermanfaat. Jadi bagaimana sih karakteristik kritik sastra yang bermanfaat itu? Mari kita cek videonya setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, silakan disimak dan siapkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke karakteristik sastra yang berkualitas, kita harus tahu dulu kaitan antara sastra dan kritik sastra. Jadi, sastra sebagai bagian dari masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam merekam segala peristiwa atau kejadian yang ada, baik tentang asal-usul, sejarah, ketokohan, ataupun juga tentang perlawanan. Jadi, sastra di sini sebagai pengingat atau sebagai rekam jejak peristiwa yang ditulis dan diabadikan oleh para penulis, sastrawan, ataupun para penyair. Nah, berkembangnya karya sastra tidak terlepas dari peran dari para penulis sastra, seperti sastrawan ataupun juga penyair. Lewat ide dan gagasan orang-orang yang telah menuliskan karya sastra, dari situlah kita dapat menikmati buah pikirannya dari berbagai bentuk karya sastra seperti novel, cerpen, puisi, ataupun juga drama. Bagian-bagian sastra tersebut mempunyai keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Untuk yang berhubungan dengan cerita-cerita yang panjang dan penuh lika-liku atau konflik atau peristiwa, novel dan drama bisa menjadi sebuah pilihan dalam menikmati sastra. Jika ingin cerita yang singkat tapi memiliki konflik yang kompleks dan padat, maka cerita pendek menjadi sajian utama untuk menikmati karya sastra. Sedangkan jika yang ingin menikmati sebuah abstraksi atau makna tersendiri dari sebuah kata-kata, kita bisa menikmati puisi. Nah, apa kaitannya sastra dan kritik sastra? Jadi sebelum kita membahas tentang karakteristik, kita harus mengenal tentang kritik sastra. Rahmat Djoko Pradopo menjelaskan bahwa kritik sastra dapat diartikan sebagai pertimbangan baik dan buruk dari sebuah karya sastra. Dalam kritik sastra, suatu karya sastra diuraikan, dianalisis, unsur-unsurnya atau norma-normanya diselidiki, diperiksa satu persatu, kemudian ditentukan berdasarkan teori-teori penilaian karya sastra. Bernilai atau tidak bernilainya karya sastra, bermutu atau tidak bermutunya karya sastra, dan sebagainya. Kritik sastra memerlukan ilmu dan teori agar tujuannya dapat tercapai. Nah, penghakiman yang dilakukan oleh hakim yakni orang-orang yang memiliki ilmu dan terus mempelajari prosesnya. Jadi dapat diartikan hakim di sini adalah bukan hakim di pengadilan, tapi hakim adalah orang yang sedang melakukan kritik sastra. Jadi bisa juga disebut dengan kritikus sastra. Nah, hakim kritik sastra menurut Endaswara harus jujur, penuh pertimbangan, serta mampu membangkitkan semangat, bukan menjatuhkan. Nah, jadi secara singkat, kritik sastra adalah kegiatan yang melibatkan pembaca dalam karya sastra. Pandangan awal, kritik sastra dipahami sebagai upaya penghakiman karya sastra. Dan dari karya sastra tersebut bisa menunjukkan nilai-nilai yang ditemukan, norma-norma, fenomena-fenomena, dan sebagainya. Hingga pada akhirnya dari karya sastra tersebut lahir sebuah tulisan baru, baik bentuknya esai atau bentuknya jurnal atau bentuknya skripsi, tesis atau disertasi yang melibatkan karya sastra yang melalui proses penginderaan, kepekaan, dan penyelaman yang lebih dalam. Kritik sastra dapat dikaitkan atau dapat juga kita katakan sebagai disiplin ilmu yang secara praktik, teori,
dan prinsipnya dapat diaplikasikan pada beragam teks atau karya sastra yang dikaitkan dengan teori dan prinsip penjelasan dari latar belakang karya sastra tersebut. Dengan demikian, kritik sastra akan bergantung dari masing-masing pembaca. Dalam kritik sastra kita di sini tidak mengenal hukum yang memiliki ketentuan mutlak karena pandangan setiap kritikus sangatlah beragam. Jadi pada saat seseorang mengadakan kritik terhadap karya sastra, dia tidak perlu lagi menyembunyikan kepribadiannya dalam metode dan ukuran umum yang kritik. Yang perlu dilakukan adalah ia mampu menghidupkan dan mengungkapkan kembali secara hidup dan utuh pengalamannya ketika ia sedang menyelami karya sastra tersebut. Jadi hal yang penting dalam kritik sastra adalah bukan hasil pemberian kriteria yang menjadi objektif atau keputusan yang harus disetujui bersama oleh semua orang. Nah, sebelum kita memasuki bagian tentang bagaimana sih karakteristik kritik sastra yang berkualitas, kita harus paham terlebih dahulu tentang tolak ukur dasar. Oke. Tolak ukur dasar adalah tolak ukur pokok yang digunakan kritikus sebagai dasar dalam menilai karya sastra. Pada tolak ukur dasar ini ada dua tolak ukur yang digunakan oleh seorang kritikus sastra, yaitu tolak ukur formal dan tolak ukur moral. Nah, secara singkatnya, tolak ukur formal adalah ukuran dasar yang memandang karya sastra secara formal atau tersusun atas bentuk-bentuk tertentu, sehingga seolah-olah bentuk karya sastra tersebut sudah dilakukan konvensi atau sudah dilakukan sebuah kesepakatan bersama yang tidak tertulis ataupun secara langsung, yang menyebabkan karya sastra itu tidak pernah berubah dari zaman dahulu sampai sekarang. Nah, itulah sebabnya Atiu berpendapat bahwa memahami dan menilai karya sastra harus bertolak dari konvensi bahasa, konvensi sastra, dan konvensi budaya. Hal ini jelas bahwa konvensi bahasa dan konvensi sastra merupakan aspek formal dalam bangunan karya sastra yang menggunakan medium bahasa. Oke, selanjutnya, jika secara umum karya dikatakan sebagai masuk dalam kategori tolak ukur formal. Nah, pada tolak ukur moral, karya sastra berisi tentang moral, nilai-nilai, dan kecenderungan-kecenderungan. Biasanya dipengaruhi oleh pandangan hidup si penulis, latar belakang. Jadi sebabnya penilaian moral dalam karya sastra itu biasanya mencerminkan tentang hal yang sangat beragam. Oke, contohnya, nilai moral dalam kritik sastra ini biasanya terwujud dalam pesan religius atau pesan-pesan keagamaan, seperti pada karya-karya Helvetiana Rosa atau Asma Nadia dan sebagainya. Dapat juga berupa kritik sosial seperti pada karya-karya W.S. Rendra, Dharma Sayu, ataupun Seno Bumira Aji Dharma. Nah, atas tolak ukur moral itu menjadikan sebuah pandangan dari si kritikus sastra menjadi sangat beragam. Dalam sebuah contoh misalnya, saya mendapati sebuah cerpen yang ditulis oleh Seno Bumira Aji Dharma berjudul Menanti Kematian Paman Gober. Nah, di situ Seno menuliskan dengan apik sekali cerpen yang dengan latar belakang negeri bebek. Di situ ada Paman Gober, ada Donald Duck, ada Nenek Angsa dan sebagai macamnya. Namun dalam artian di sini jika kita ambil nilai-nilai sosialnya, nilai-nilai latar belakang di mana karya sastra itu lahir, jadi sebuah cerpen ini ditulis pada saat kejatuhan Orde Baru. Jadi ketika seorang kritikus sastra memandang aspek di luar karya sastra tersebut, kita bisa melihat fenomena-fenomena. Oh, ternyata di sini Seno menggambarkan kejatuhan Orde Baru, tapi dengan latar belakang, dengan tokoh, dengan alur yang ada dalam cerpen tersebut disambiguasi menjadi negeri bebek. Jadi ini juga sebagai bisa dibilang
pandangan Seno Bumira tentang apa yang terjadi di zaman tersebut. Nah, ini menjadi contoh sebuah beragamnya nilai-nilai moral yang ada dalam karya sastra. Selain normatif dan moral, ada juga tolak ukur estetis, epistemis, dan normatif. Nah, dari tolak ukur estetis, kita melihat karya sastra adalah sesuatu yang indah atau tentang keindahan atau mempunyai nilai keindahan. Nah, selain estetis, tolak ukur epistemis adalah ukuran karya sastra yang memperlihatkan nilai-nilai kebenaran, kegunaan praktis dari suatu karya sastra. Jadi, selain karya sastra bisa dikatakan sesuatu yang indah, sesuatu yang mengandung keindahan, karya sastra juga harus mengandung nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kegunaan praktis yang dapat menjadi sebuah petunjuk atau sebuah pesan untuk pembaca. Nah, kalau tolak ukur normatif adalah ukuran karya sastra yang memperlihatkan tentang norma-norma khas dalam karya sastra. Misalnya, sistem strata norma. Menurut Roman Ingarden, seorang filsuf dari Polandia yang menyatakan bahwa ada 5 lapis dalam karya sastra, yaitu lapis suara, lapis arti, lapis objek, lapis dunia, dan yang terakhir adalah lapis metafisis. Nah, selain tolak ukur normatif, estetis, dan epistemis, ada juga tolak ukur keaslian ekspresi. Nah, dalam tolak ukur keaslian ekspresi ini, jadi karya sastra ini menampilkan sesuatu yang baru, yang lebih segar, atau yang dalam tanda kutip aneh, yang merupakan ekspresi yang mendobrak pada zaman-zaman sebelumnya. Nah, di sini saya contohkan sebagai ada novel Saman karya Ayu Utami yang pada saat itu menjadi sebuah karya sastra yang dicap aneh karena di situ Ayu Utami menuliskan ketabuhan-ketabuhan, seksualitas, dan menggambarkan tentang reformasi. Jadi pada saat itu karya-karya yang berbau seksualitas dan hal-hal yang tabu itu menjadi sebuah karya sastra yang aneh. Nah, di sini dalam tolak ukur keaslian ekspresi ini masuk dalam sebuah karya sastra yang mempunyai ide yang segar atau pembaruan. Selain itu ada juga puisi-puisi celana dari Joko Pinurbo misalnya juga dianggap sebagai karya sastra yang menunjukkan keaslian ekspresi. Selanjutnya adalah tolak ukur tunggal, benar, baik, dan indah. Jadi selain tolak ukur yang tadi dalam tolak ukur tunggal, benar, baik, dan indah, karya sastra ini menunjukkan segala sesuatu yang bersifat kesatuan dan utuh, bulat, serta terpadu. Benar adalah sebuah sistem norma yang ditunjukkan segala sesuatu itu dapat diraih oleh logika. Jadi selain karya sastra ini bisa kita lihat sebagai keindahan, di sini juga bisa masuk ke logika. Nah, selanjutnya adalah tolak ukur berdasarkan paham tertentu. Paham tertentu yang dimaksud di sini bisa dijelaskan dalam paham relativisme, absolutisme, atau juga perspektivisme. Jadi dalam relativisme, penilaian sastra menghendaki tidak adanya penilaian lagi. Jadi cukup satu selesai. Nah, dalam absolutisme, penilaian karya sastra berdasarkan pada paham, aliran politik, moral, ataupun yang berdasar pada ukuran-ukuran tertentu yang sifatnya dogmatis. Jadi berdasarkan pandangan yang sempit sehingga penilaiannya tidak berdasar pada hakikat karya sastra. Oke, selanjutnya ada tolak ukur psikologi modern. Dalam nilai karya sastra harus dilihat hubungan antara sastrawan dan karya sastranya. Misalnya, ketika si pengalaman jiwa itu semakin tinggi nilainya, nah karya sastra itu apakah bisa membangkitkan psikologi dari si pembaca ataupun tidak? Nah, itu yang menjadi tolak ukur dari psikologi modern. Selanjutnya kita akan masuk kepada inti pembahasan kali ini, yaitu karakteristik kritik sastra yang berkualitas. Oke. Kritik sastra mencapai sebuah kesempurnaan
setelah sampai pada tahap evaluasi atau penilaian. Apabila belum mencapai evaluasi atau penilaian, misalnya hanya sampai pada tahap analisis dan interpretasi, kritik sastra itu hanya masuk dalam kategori apresiasi. Jadi jelas ya bedanya. Ketika kritik sastra yang berkualitas harus masuk ke tahap evaluasi dan penilaian. Jika hanya masuk ke tahap analisis atau interpretasi atau hanya mengungkap fakta-fakta permukaan, itu masuk dalam kategori apresiasi. Oke, baik. Jadi kritik sastra yang berkualitas harus memberikan evaluasi atau penilaian. Dalam melakukan evaluasi dan penilaian, seorang kritikus harus memiliki tolak ukur, patokan, atau standar yang dipakai sebagai dasar mengukur atau menilai karya sastra. Dalam istilah tersebut dikenal dengan istilah norma dan kriteria. Oke. Norma di sini diartikan sebagai aturan, ukuran, atau kaidah yang digunakan oleh seorang kritikus sebagai tolak ukur untuk menilai suatu karya sastra ataupun untuk membandingkan satu karya sastra dengan karya sastra yang lain yang sudah ada. Sementara itu, kriteria oleh seorang kritikus digunakan sebagai ukuran yang menjadi dasar penilaian, penetapan suatu karya sastra itu bermutu atau tidak bermutu, baik atau buruk. Berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh kritikus sendiri, pengamatan ataupun penilaian atas dasar karya sastra yang sudah ada. Nah, penilaian tersebut dapat secara objektif dan dapat pula secara subjektif. Penilaian ini sangat tergantung pada paham dari pengetahuan, rasa, dan pengalaman dari si kritikus. Dalam karakteristiknya, kritik sastra yang berkualitas mempunyai ciri dan penjelasannya tersendiri. Di antaranya di sini saya ramu menjadi 3 poin utama karena banyak sekali penjelasan-penjelasannya dari berbagai ahli dan berbagai literatur yang saya temui. Nah, karakteristik dari kritik sastra yang berkualitas di sini saya ramu menjadi 3. Yang pertama adalah kritik tidak hanya sebatas analisis, tapi juga evaluasi. Oke, kenapa dikatakan kritik bukan hanya sebatas analisis? Karena pada sebuah kritik sastra, kebanyakan para pelaku, para pegiat atau para orang-orang yang melakukan proses kritik sastra tersebut tidak benar-benar mendalami karya sastra yang sedang dikritiknya. Pada tataran kritikus sastra yang sudah dalam artian profesional, ia akan menyelami karya sastra tersebut hingga benar-benar sampai ke dasar. Nah, setelah itu baru lahirlah sebuah karya sastra baru atau sebuah tulisan-tulisan baru yang terinspirasi dari karya sastra lama yang perlu tambahan-tambahan dan ide segar yang baru. Nah, itulah makanya di sini kritik sastra yang berkualitas tidak hanya sebatas analisis, tapi juga evaluasi. Selanjutnya yang nomor 2 adalah jangan hanya membahas keunggulan, tapi bahas juga kekurangan. Nah, pada poin kedua ini berlaku juga sebaliknya. Jadi jangan hanya membahas kekurangan, tapi bahas juga keunggulan. Keunggulan dan kekurangan di sini sangat berkaitan karena karya sastra yang baik atau kritik sastra yang baik harus membahas kekurangan dan keunggulan tersebut. Nah, kritik sastra yang berkualitas tidak hanya membahas keunggulan atau juga hanya membahas kekurangan. Jadi, tapi ikut menjelaskan detail-detail kesalahan yang juga ada pada karya sastra tersebut. Nah, yang ketiga itu seorang kritikus sastra atau sebuah kritik sastra yang berkualitas bukan hanya membahas tentang kemauan atau keinginan terhadap karya tersebut. Jadi harus benar-benar objektif, tidak boleh subjektif. Misalnya pada sebuah hasil kritik sastra, objektivitas sangatlah dijunjung tinggi. Kritik sastra yang objektif akan menghasilkan cara pandang atau wawasan yang baru, yang murni, yang membuat pembaca merasa netral saat membacanya. Selain itu, objektivitas dalam kritik sastra sangatlah berguna untuk menambah tingkat empiris yang baik. Misalnya seperti ini, ketika seseorang sedang mengkritik sebuah karya sastra, kita ambil contoh
ketika seorang pembaca membaca sebuah kumpulan cerpen yang berjudul Mereka Bilang Saya Monyet karya Jenar Mesayu, di situ kan banyak sekali temuan-temuan atau tulisan-tulisan dari Jenar Mesayu yang bisa dianggap tabu, seksualitas, atau orang-orang bisa membaca itu sebagai ini karya sastra yang porno. Nah, ketika kita melakukan sebuah kritik sastra, kita harus menghindari atau kita harus membelakangi faktor-faktor tersebut, dan kita harus mengedepankan objektif. Jadi jangan hanya membahas tentang apa yang kita suka. Misalnya di situ kan ada bahas-bahas tentang percintaan juga. Jangan hanya kita di situ menulis, membahas, menganalisis tentang hal-hal yang berbau percintaan, tapi harus benar-benar menyelami. Di situ kan ada juga seksualitas, ada hal tabu, ada pokoknya segala macam yang ada di karya sastra itu harus kita selami semua agar kritik sastra yang kita lakukan menjadi objektif. Oke, contohnya di sini saya mengambil sebuah penelitian saya yang saya lakukan ketika S1. Ini menjadi sebuah tugas akhir saya, menjadi sebuah judul skripsi saya yang berjudul Ketidakadilan Gender pada kumpulan cerpen Bukan Permaisuri karya Nikomang Aryani sebagai bahan ajar sastra di SMA. Jadi di sini saya menggunakan tinjauan kritik sastra feminis. Setelah saya membaca, menganalisis, menyelami, dan bergelut dengan cerpen-cerpen yang ada pada kumpulan cerpen ini, saya menemukan sebuah data-data, kemudian saya garis bawahi, saya tandai, saya lipat halamannya, pokoknya segala hal yang mengandung data, fakta, dan hal-hal yang akan kita lakukan untuk analisis, untuk kritik harus kita tandai. Kemudian di situ kita cari temuan-temuan yang relevan, temuan-temuan yang membantu kita untuk melanjutkan langkah selanjutnya. Kita mencari model-model teorinya, pendekatan-pendekatan sastranya, dan kita menemukan teori kuncinya. Nah, di sini saya menemukan sebuah teori kunci dari ketidakadilan gender, yaitu teori yang dikemukakan oleh Mansur Faqih bahwa ketidakadilan gender itu ada 5, yaitu subordinasi, marginalisasi, kekerasan, beban kerja ganda, dan juga stereotip. Jadi di situ saya gambarkan apa yang ada di karya sastra, temuan-temuan saya tulis analisisnya, dan jadi tahap evaluasi di sini atau penilaian di sini sangat berbeda-beda tergantung tingkat kebutuhannya. Nah, pada tingkat kebutuhan saya di skripsi ini, saya membuat sebuah bahan ajar atau sebuah modul dari kumpulan cerpen yang saya temukan, data-data yang saya temukan. Jadi ternyata dari ketidakadilan gender yang saya cari, yang saya gali, itu bisa dijadikan sebuah bahan ajar berupa modul yang akan digunakan di kelas 11 SMA seperti itu. Jadi itu sebuah contoh sederhana yang bisa saya ungkapkan dari kritik sastra yang bermanfaat, kritik sastra yang berkualitas seperti itu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kritik sastra mencapai kesempurnaan, lagi-lagi mencapai kesempurnaan setelah pada tahap evaluasi atau penilaian. Nah, evaluasi atau penilaiannya pun sangat berbeda-beda, bisa menghasilkan produk baru, bisa menghasilkan karya sastra baru, atau bisa menghasilkan ide atau gagasan yang baru, seperti itu. Jadi, melakukan evaluasi atau penilaian itu harus dilakukan agar kritik sastra bisa masuk dalam kategori kritik sastra yang bermanfaat. Oke, jadi itulah karakteristik dari kritik sastra yang bermanfaat. Jadi pada kesimpulannya adalah secara singkat, kritik sastra dapat mencapai kesempurnaan setelah sampai pada tahap evaluasi atau penilaian. Apabila belum mencapai tahap evaluasi atau penilaian, karya sastra itu hanya dapat masuk dalam kategori apresiasi, jadi bukan kritik sastra Indonesia. Nah, secara singkatnya seperti itu. Oke, baik, jika ada sebuah pertanyaan atau sebuah unek-unek atau sebuah diskusi, langsung saja masuk ke kolom komentar atau langsung email saya di akun Google saya, di YouTube channel saya. Sampai jumpa pada pembahasan menarik selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan,
tanam kebaikan dan rawat ingatan. Salam jauh dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.